Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali, boleh bertemu kembali dalam keadaan yang baik saat sore hari ini. Semoga kasih seperti karena kita memiliki Allah yang begitu sempurna, yang sanggup memulihkan hidup. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan ampananku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan ampananku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, percaya Kau hadir di saat sore hari ini. Kau siap menolong setiap kami. Kami percaya bahwa kami beribadah, kami tidak akan sia-sia, dan kami akan tetap mendapat kekuatan dan perlindungan dan sukacita dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan akan selalu menyertai dan melindungi kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah
Allah yang benar, yang adalah gunung batu dan kota benteng kita. Amin. Mari kita tinggikan namanya. Setia dalam menepati janji-janjinya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari firman. Karena begitu besar kasih Bapa, Kau akan selalu tetap ada dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti.
terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang dengar. Biar benih firman Tuhan yang ditaburkan pada sore hari ini boleh bertumbuh dengan subur, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Bapa orang percaya. Roma 4 ayat 11 dan 12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Saya akan membagi dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Abraham dapat menjadi bapa, disebut bapa semua orang percaya setelah melalui ujian iman. Saya ambil 3 contoh saja. Yang pertama kita baca Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, Abraham berumur 75 tahun ketika dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan tanah kelahiran bapa leluhurnya. Dia dijanjikan akan dijadikan bangsa yang besar. Dia akan diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Dia taat. Dia keluar dari tanah kelahirannya, berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Pada waktu itu dia belum punya keturunan. Dikatakan di dalam Kejadian 11 ayat 30, Sarai istrinya, waktu itu namanya masih Sarai, Abraham namanya Abram. Dikatakan istrinya itu mandul. Tuhan menjanjikan dia sebagai bangsa yang besar, tapi dia belum punya keturunan. Ketika Tuhan berbicara ini, dia sudah berumur 75 tahun. Kemudian berikutnya Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kurang lebih sudah 10 tahun Abraham tinggal di tanah Kanaan. Belum ada kejadian yang istimewa, tapi kali ini Allah datang lagi mengulangi janjinya. Bahkan dikatakan bahwa Allah memanggil Abraham keluar untuk melihat ke langit,
Tuhan berkata, tengoklah ke langit, hitunglah bintang-bintang itu, jika kamu dapat menghitungnya. Seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Sekarang sudah berumur 85 tahun. Tapi Abraham dikatakan di dalam ayat emas tadi, ayat 6 tadi, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya saja. Ya. Padahal dulu 10 tahun yang lalu sudah dibilang, sudah 10 tahun belum terjadi sesuatu yang besar. Sekarang Tuhan bilang lagi, dan Abraham percaya. Dan hal itu, Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya saja. Kemudian berikutnya, di dalam Keluar Kejadian 22 ayat 2. Sebelum kita baca ini, saya mau terangkan sedikit. Ini ujian yang ketiga yang akan saya berikan contoh. Setelah Allah mengajak Abraham keluar tadi, suruh melihat bintang di langit, waktu terus berjalan, kira-kira 14 tahun kemudian, sempat istri Abraham, yaitu Sarai, memberikan hambanya yang bernama Hagar kepada suaminya, dan mereka atau Abraham mendapatkan seorang putra, Ismail, dari Hagar. Tetapi setelah itu, ketika Abraham berumur 99 tahun dalam Kejadian 17 itu, Allah kembali mengunjungi dia dan diulangi lagi janjinya itu, bahkan disertai dengan sunat untuk mengesahkan, memeteraikannya. Namanya juga diganti dari Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, karena arti Abraham adalah bapa dari banyak bangsa. Ketika Tuhan mengulangi lagi janjinya, bahkan dari Abraham dan keturunannya, semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Belum punya anak, umur 99 tahun. Saudara, Abraham sempat menawar, Tuhan, kalau saja Ismail itu hidup berkenan di hadapan-Mu. Maksudnya, kalau keturunan yang dimaksud dijanjikan Allah itu Ismail, kan sudah beres, gak usah tunggu-tunggu lagi. Tetapi Tuhan bilang, tidak, bukan Ismail, tetapi anak yang akan dilahirkan Sarah tahun depan. 1 tahun lagi Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Ishak. Ishak inilah yang dimaksudkan dengan keturunanmu, seperti yang dijanjikan Allah itu. Anak perjanjian. Abraham percaya. Kemudian setahun lahirlah Ishak. Abraham menunggu kelahiran Ishak ini 25 tahun. 10 tahun, 14 tahun, 1 tahun. 25 tahun
menunggu sekian lama tanpa ada keterangan di Alkitab kalau Abraham mengeluh, ngomel dan lain sebagainya. Tidak. Dia percaya saja apa yang difirmankan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Nah, sekarang Ishak sudah lahir. Ketika dia beranjak menjadi pemuda, di ayat yang Kejadian 22 ayat 2 tadi, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau saya nggak masuk akal, kira-kira waktu itu ya, anak perjanjian, bukankah melalui anak ini Tuhan berjanji akan memberkati semua bangsa di bumi? Sekarang diminta untuk dikorbankan. Tetapi Abraham tetap percaya. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat seterusnya mengatakan bahwa Tuhan yang berjanji itu kalau toh Ishak diminta mau dibunuh, dikorbankan, Tuhan sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Bisa hidup lagi kalau Tuhan mau. Abraham taat melakukan apa yang diminta oleh Allah. Dibawanya anaknya ke daerah Moria itu di sebuah gunung. Dipersiapkan segala sesuatunya untuk mempersembahkan Ishak. Ketika tangannya sudah diangkat mau membunuh anak itu, terdengar suara, Abraham, Abraham. Abraham terkejut. Ya Tuhan, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan anak itu, karena sekarang aku tahu engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadamu. Dan kemudian terdengar suara seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar di belakangnya. Abraham mengambil domba itu dikorbankan sebagai ganti Ishak. Tempat itu dinamai oleh Abraham Allah menyediakan, Yehova Jireh. Saudara, kembali Tuhan menegaskan lagi tentang janjinya. Tidak hanya dikatakan bahwa keturunanmu seperti bintang di langit, tetapi ditambah seperti juga pasir di tepi laut. Jadi dari ujian iman ini, Abraham pantas disebut bapa orang percaya. Orang percaya, baik yang tidak bersunat maupun yang bersunat, yang dimaksudkan Allah adalah bagian yang kedua, mengikuti jejak Abraham. Yang pertama, jejak iman Abraham apa? Imannya itu tidak terpisah dari ketaatan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14.
Murid Yesus yang sejati akan memiliki hati yang taat, ketaatan, tidak suka memberontak, baik kepada orang tua, kepada pemimpin, kepada pemerintah, terlebih kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketaatan anak-anak terhadap orang tua itu dilihat Allah indah, sesuatu yang menyenangkan. Ketaatan anak bukan karena terpaksa, tetapi oleh karena merasa kasih dan menghormati orang tua. Dia melakukan kehendaknya orang tua, taat kepada orang tua. Itu indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ketaatan harus dilakukan dengan tulus hati, tidak terpaksa, tidak bermuka dua, hanya untuk mengambil muka. Dikatakan tadi, bukan hanya untuk menyenangkan hati mereka saja, padahal di dalam hatinya sendiri dia tidak suka melakukan itu. Itu tidak boleh di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan menghendaki melakukan ketaatan hamba-hamba kepada Tuhannya itu dengan hati yang tulus. Ayat yang masih berkaitan dengan itu, Titus 2 ayat 9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dapat dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Murid Yesus diajarkan seperti ini, saudara. Tidak suka berbantah-bantah, suka menyenangkan hati tuannya, tidak dusta atau curang, tapi tulus dan setia. Itu ajaran Allah. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Maksudnya, hati seorang pemimpin yang baik itu akan sedih kalau orang yang dipimpinnya tidak taat. Hati seorang pemimpin itu dikatakan tadi melakukannya dengan keluh kesah, ya. Seperti satu beban apabila orang yang dipimpinnya itu tidak nurut, tidak taat. Dikatakan hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau engkau tidak taat kepada pemimpinmu dan menyusahkan hati pemimpinmu, engkau tidak akan untung apa-apa. Jadi sebaiknya
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tidak seharusnya ada murid Yesus yang demo kepada pemerintah, teriak-teriak menghujat pemerintahan di mana dia diam di negeri itu, menghina pemimpin tertinggi di negara, presiden, mengata-ngatai yang tidak sopan, berteriak-teriak, ada bencana alam terjadi, gempa bumi, tanah longsor, berteriaknya kepada pemerintah, mana tanggung jawab pemerintah, seolah-olah pemerintahlah yang menyebabkan gempa bumi itu, dan mereka menuntut untuk segera mendapatkan bantuan. Tentu sikap yang seperti itu tidak baik. Anak Tuhan, murid Yesus, pasti seharusnya tidak seperti itu. Terlebih lagi kalau kita harus taat kepada Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, banyak orang yang sudah aktif beragama, ya, bergereja, mengikuti banyak kegiatan. Bahkan di dalam Matius 7 itu sudah mengadakan KKR, sudah melakukan pelayanan-pelayanan yang besar. Tetapi Tuhan menjanjikan tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Bahkan dikatakan, keluarlah engkau yang melakukan kejahatan. Yang masuk surga hanya yang taat melakukan kehendak Tuhan. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, lakukan itu. Kalau kita tidak mampu, Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus akan membantu kita, menolong, menguatkan kita. Matius 24 ada mengatakan di situ, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang nanti. Tuhan kita nanti akan datang lagi, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia akan datang kembali. Dan berbahagialah kita yang kedapatan melakukan semua yang dia suruh lakukan dalam hidup kita waktu dia datang. Karena Tuhan akan berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Kebahagiaan Tuhan kita, Tuhan di surga, kita boleh menikmati bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau percaya saja, setan pun percaya adanya Tuhan yang satu ini. Dalam Yakobus 2 ayat 19. Tetapi dia gemetar, dikatakan tetapi setan gemetar, tidak bertobat. Percaya dia tahu, percaya. Jadi kalau manusia ini hanya percaya saja, tapi perbuatannya tidak menunjukkan
menunjukkan bahwa dia orang yang beriman seperti Satan juga. Iman Abraham dibenarkan oleh Allah sebab dari ketaatannya menunjukkan dia seorang yang beriman. Jika seseorang mengaku sebagai orang yang beriman, tidak bisa tidak, imannya itu harus kelihatan di dalam hidupnya sehari-hari. Ya. Mengaku orang beriman, tetapi tidak pernah beribadah, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, itu tidak beriman. Harus kelihatan imannya itu ya. Ikuti jejak ketaatan Abraham di dalam beriman. Jejak Abraham lain yang kita ikuti dalam beriman adalah yang berikutnya, kedua, iman tidak terpisah dari pertobatan. Pertobatan itu meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak. Iman yang sejati pasti disertai pertobatan. Pertobatan tidak akan terjadi tanpa iman. Bertobat itu berbalik dari dosa kepada Tuhan. Iman dan pertobatan itu berpusat pada jiwa manusia. Dan jiwa manusia itu sendiri terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau bertobat, arti sebenarnya itu bertobat pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Kita mau melihat dulu pikiran Abraham yang sudah bertobat. Terjadi perubahan pola pikir akan kebenaran. Abraham sadar bahwa sebelumnya dia menyembah yang bukan Allah. Ayahnya adalah seorang pendeta berhala. Berdoa kepada patung, arwah, pohon, sungai, langit, dan lain sebagainya yang diperlakukan seperti Allah, itu menyembah berhala. Nah, itu dulu Abraham seperti itu. Sekarang ketika Allah yang Esa itu menjumpai dia, Abraham sadar, pikirannya menjadi sehat, seolah-olah selubung yang menutupi pikirannya sudah disingkapkan. Sekarang dia bisa membedakan mana yang baik dari yang jahat, mana yang benar dari yang salah. Yesaya 45 ayat 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sekarang pikiran Abraham bisa mengakui yang benar adalah Tuhan yang Esa. Jadi ilah-ilah yang lain itu bukan Tuhan. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Yang namanya cemburuan. Cemburuan ditulis C-nya dalam huruf besar. Itu nama orang selalu huruf pertama huruf besar. Ini Tuhan namanya cemburuan. Saya ingat cerita dari anak saya. Ketika ada temannya yang tanya, ini
rujak beli di mana? Kok enak gitu ya. Dijawab beli di Bu Judes katanya. Ternyata benar, orangnya judes sekali ya. Jarang tersenyum, tapi karena rujaknya enak disukai banyak orang dan dia dipanggil Bu Judes. Saking benar-benar judes. Saya berpikir ke situ, Allah ini benar-benar cemburuan, sehingga dia disebut namanya cemburuan. Adalah Allah yang cemburu. Jadi hati-hati saudara, ya. Jangan mencari atau menyembah Allah yang lain atau membuat Allah tandingan untuk Allah yang satu ini. Jangan coba-coba menyakiti hati Allah, tapi takutlah kepadanya dan kasihilah Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Allah yang satu ini yang disembah oleh Abraham adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang satu ini juga yang datang ke dunia dan mendamaikan manusia dengan dirinya di dalam Yesus di Golgota. Dan Allah yang sama, Allah yang satu ini juga yang menyelesaikan rencananya untuk membawa manusia masuk surga dengan Roh Kudus yang menyertai umatnya. Allah yang satu, Allah Tritunggal, Allah Abraham, Allah kita. Nah, tadi pikiran ya. Sekarang perasaan yang bertobat. Perasaan yang bertobat akan merasa bersalah, gelisah, berduka, menyesal jika melakukan hal-hal yang berdosa. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab bukan cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi juga cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Dulu Abraham merasa oke-oke saja ketika dia menyembah berhala. Sekarang dia tidak bisa lagi melakukan itu. Ada rasa bersalah, ada rasa sedih, gelisah ketika menyakiti hati Tuhan. Dia hanya mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang esa saja. Dia hanya mau berdoa kepada Tuhan yang esa saja. Tidak perlu berdoa kepada yang lain yang bukan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masihkah sambil menyembah Allah yang esa juga menyembah yang lain tanpa merasa bersalah? Atau menyembah Allah yang esa sambil membenci, mencuri, menipu, atau melakukan kejahatan yang lain tanpa merasa bersalah? Jika masih seperti itu, sekarang waktunya bertobatlah. Pikiran, perasaan, dan sekarang kehendak. Kehendak, kemauan yang bertobat itu adalah selalu ingin menyenangkan hati Allah. Ketika Allah menghendaki Ishak untuk dikorbankan, tentu kehendak Allah ini tidak cocok dengan kehendak Abraham. Ishak anak tunggalnya dari
istrinya Sarah, anak kesayangan yang diakui sendiri oleh Tuhan tadi, anak perjanjian, harta kesayangan. Tetapi Allah, harta yang termahal yang Abraham miliki, melebihi Ishak. Kehendak Allah adalah prioritas nomor 1 bagi Abraham. Matius 6 ayat 21 mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari jadikan Tuhan kita harta yang termahal dan semua yang kita miliki. Prioritaskan untuk menyenangkan hati Allah, karena kita sangat mengasihi Dia. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadamu, terjemahan bahasa Inggris. Sungguh karena Dia mengasihi aku. Jadi sungguh hatinya melekat kepadaku, terjemahan bahasa Inggris, sebab Dia mengasihi aku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ikuti jejak kehendak Abraham yang memusatkan kemauannya untuk menyenangkan hati Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan kemauan kita sendiri. Hati yang melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata untuk itu. Janjinya ini juga janji untuk kita. Tuhan akan meluputkan kita dari berbagai macam ancaman. Aku akan membentenginya. Tuhan akan menjadi perisai dalam hidup kita. Sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Oh, haleluya. Janji Allah bukan janji manusia yang sering berdusta atau meleset janjinya, tapi Allah bukan manusia. Jadi Dia berfirman akan tetap menepatinya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Banyak orang yang di dalam kesesakan sekarang ini. Tidak saja orang-orang sederhana, orang-orang yang kelihatannya mentereng pun ada banyak masalah. Aku akan meluputkannya, diulang kembali. Di atasnya tadi sudah aku akan meluputkannya. Sekarang aku akan meluputkannya. Begitu diulang, artinya begitu seriusnya Tuhan mau meluputkan kita dan memuliakannya. Jika Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Meskipun secara manusia tidak ada jalan, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Iman Abraham menjadikan dia sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dengan
Kalimat di atasnya itu mengutip Kejadian 15 ayat 6 tadi. Ya, karena percayanya itulah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan dia disebut sahabat Allah. Karena ketaatannya yang sungguh-sungguh di dalam imannya itu, Allah menyebutnya sahabat Allah. Demikian juga kita, keturunan rohani Abraham yang mengikuti jejak iman Abraham, juga disebut sahabat Yesus. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketaatan melakukan firman Tuhan akan membuat kita disebut sahabat-sahabat Yesus. Betapa beruntungnya kita kalau kita menjadi sahabat Yesus, saudara. Sahabat orang kaya aja sudah senang, sahabat presiden apalagi, ya tentu, wah itu membanggakan sekali. Apalagi kalau menjadi sahabat Tuhan yang punya langit dan bumi, yang memegang kendali segala sesuatunya, yang merendahkan dan meninggikan, yang mematikan dan yang menghidupkan. Tuhan itu sahabat kita. Tapi jangan lupa, jika kita melakukan semua perintahnya, semua firman yang sudah kita dengar, lakukan dengan fulfill, dengan sungguh-sungguh, dengan mati-matian, dan janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita. Bapak orang percaya, bagian pertama adalah pendahuluan. Ujian iman yang saya sampaikan di situ, ketika dia disuruh keluar dari tanah kelahirannya, dia berangkat. 25 tahun Abraham menunggu kelahiran Ishak. Bukan waktu yang sedikit, itu menunjukkan iman yang sungguh-sungguh. Dan ketika Allah meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya, Abraham pun taat. Abraham lulus untuk menjadi bapa semua orang percaya. Yang kedua, mengikuti jejak iman Abraham. Iman Abraham yang disertai dengan ketaatan yang penuh. Iman disertai pertobatan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Mengikuti jejak iman Abraham menjadikan kita sahabat Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore hari ini. Ampuni kami kalau kami sering bimbang atau ragu di dalam percaya kami kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong bantulah kami. Kuatkan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu, mengikuti jejak iman Bapak Abraham. Ketaatan sepenuh, hidup dalam pertobatan, dan jadikan kami ini sahabat-sahabat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, dalam khususnya menghadapi Corona. Kami tetap menyerahkan campur tangan Tuhan, supaya mereka yang
dalam hati masih mengandalkan kemampuannya sendiri, boleh bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kasihani bangsa kami ini Tuhan, supaya kami boleh menikmati penyertaan Tuhan untuk melalui segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan dari corona, jauhkan dari pikiran-pikiran jahat, tangan-tangan jahat, roh-roh jahat. Biar mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus karena Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.